Halo semuanya, teman-teman semuanya, kita kembali lagi. Ini adalah podcast perdana kita ya di podcast Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang memang sedang ramai belakangan ini, yaitu topiknya adalah terkait dengan nikah siri dan poligami ya. Yang tentunya ini juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemarin sudah digunakan gitu ya di awal tahun 2026 ini. Perkenalkan saya Maulidia Mulyani, saya dosen di Magister Hukum Keluarga Islam. Kemudian saya tidak sendiri, saya juga bersama dua rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Bu Erni Dewi Rianti dari program Hukum Keluarga Program Sarjana. Selamat apa nih pagi, siang, sore semuanya ya. Semoga dalam sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, tentu tidak berdua saja, tapi kami juga bertiga gitu ya. Saya salah satunya adalah ada Bu Anissa Budiwati, dia merupakan dosen di Hukum Islam program doktor. Kita ucapkan selamat dan menyapa dulu. Halo. Halo. Halo, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini memang yang akan berbicara adalah perempuan-perempuan gitu ya. Kita akan membicarakan terkait dengan tadi ya topik nikah siri dan poligami. Nah, ngomong-ngomong nih, kemarin itu kan memang sangat ramai gitu ya. Bahkan ada kalau yang saya tangkap itu ada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan pasal 402 gitu. Dan pasal 402 ini dicermati atau dinilai oleh masyarakat kita di sekitar itu bahwa seolah-olah itu tidak diperbolehkan gitu masyarakat ini untuk menikah siri dan poligami. Padahal sebetulnya arahnya tidak ke sana. Dan yang kedua, ada juga nih yang bilang gitu, nikah ini kan urusan perdata gini ya. Kenapa sih kok negara ini jadi ikut-ikutan campur, ikut-ikut ngepidana gitu. Nah, sebenarnya ini bagaimana? Nah, kita mungkin tanya gitu ya, kalau dari sisi hukum Islamnya gitu ya, atau apa perspektifnya itu bagaimana? Dari Bu Anissa dulu mungkin kita bisa mulai. Oke, makasih Bu Maudia. Nah, Eh, dari pemberitaan yang cukup viral itu ya, kita jadi cukup penasaran ya. Sebenarnya dari sisi hukum Islam itu seperti apa? Nah, kalau ini satu-satu tadi ada nikah siri sama poligami, tapi sebenarnya terkadang kasus di masyarakat kita itu yang poligami itu ya dilakukan dengan nikah siri gitu ya, ataupun ya di kalangan muda konteksnya beda karena ketika nikah itu dipercepat itu untuk menghindari zina katanya gitu kan, padahal kalau solusi untuk menghindari zina ya tidak usah zina kan gitu. Nah, balik ke konteks hukum Islam ya, jadi secara fikih klasik sebenarnya nikah siri itu kan dari kata an-nikah kemudian sir begitu ya. Sir itu kan sembunyi gitu ya. Nah, jadi kalau saya baca dari fikih klasik itu justru sebenarnya bukan kategori nikah yang sudah dicatatkan, tapi justru kalau kita lihat sejarah secara fikih, justru yang namanya nikah siri itu adalah nikah yang memang dilaksanakan tetapi tanpa saksi gitu. Kemudian kategori kedua, nikah dilaksanakan dengan saksi tapi dirahasiakan gitu, tidak boleh disebarkan. Nah, itu justru itu yang definisi dari nikah siri. Nah, kemudian kategori ketiga adalah nikah yang memenuhi rukun dan syarat, tetapi justru yang memang tidak disiarkan gitu, gitu ya, tidak disiarkan gitu. Nah, sehingga pemaknaan nikah siri itu sendiri sebenarnya lebih kepada tadi. Jadi sudah memenuhi rukun syarat karena kan rukun itu ada calon laki-laki, ada calon perempuan, kemudian ijab kabul, kemudian saksi dan wali gitu. Nah, ketika salah satunya tidak ada dan tidak memenuhi rukun, ya itu nikah siri gitu. Nah, sekarang konteksnya di Indonesia adalah di mana bahwa tujuan pernikahan itu kan memang untuk memenuhi dari maqasidus syariah itu sendiri kan ya. Jadi kalau kita kenal ada istilah hifdzun nasal, jadi menjaga keturunan. Hifdzul mal sebenarnya itu lebih menjaga harta itu, menjaga kepada hal kewarisan gitu ya. Jadi artinya kalau konteksnya nikah siri di Indonesia yang sering dilakukan itu yang memang nikah secara agama itu sah tetapi tidak dicatatkan secara negara gitu. Jadi artinya tidak ada peran KUA di situ. Nah, ini yang justru pada para scholar kita gitu ya, para ilmuwan kita memandang bahwa ya nikah siri ini ya bermasalah. Artinya
dia punya konsekuensi yang secara hukum administrasi tidak terpenuhi. Nah, sehingga nanti kesulitannya akan dialami oleh kaum yang rentan. Nah, siapa itu ya? Perempuan dan anak gitu ya. Nah, ketika nikah siri tidak dicatatkan, maka pertama ya, istri kalau misalnya suaminya tidak ngasih nafkah, istri kan gimana mau nuntut gitu kan. Terus yang kedua, ketika dinikahi kok tidak dicatatkan, itu kalau istrinya mau gugat cerai gimana? Kan susah jadinya ya, sulit untuk memproses itu. Kemudian kesulitan yang ketiga adalah ketika punya konsekuensi, ketika nikah kan ada anak gitu ya. Nah, anak ini yang mengalami kesulitan dari sisi pencatatan perkawinan. Nah, sehingga saya kira ya, demi langkah negara untuk bisa memproses itu gitu ya, saya kira sebenarnya positif ya. Cuman supaya tidak ada kesalahpahaman, ya harus harus didudukan dulu masalahnya, nikah siri yang dimaksud itu apa. Nah, ketika tidak dicatatkan ya berarti harus ada solusinya seperti apa gitu. Nah, saya kira itu dulu deh Ya. sebagai Nah, ini tadi cukup menarik ya, karena kalau misalnya kita mau mencermati di pasal 402 ini sebetulnya kalau orang melihat itu pidana penjara paling lama 4-6 tahun, 4 dan 4 tahun 6 bulan gitu ya. Kemudian pidana denda paling banyak ada kategorinya. Nah, ini poinnya itu sebetulnya yang ditujukan itu adalah melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada itu menjadi penghalang. Nah, ini kan konteksnya itu jadinya diam-diamnya itu diam-diam yang betul-betul sembunyi apa nih sebetulnya yang disembunyikan ya gitu. Apakah yang disembunyikan ini karena sudah punya pasangan di pernikahan sebelumnya dan itu kemudian belum selesai gitu ya atau apa gitu. Nah, ini kan yang menjadi sorotan. Nah, bagaimana kemudian Bu Erni gitu ya melihat kondisi yang ada di society kita gitu. Oke. Saya coba hubungkan yang didiskusikan Bu Anita dan kemudian didiskusikan Bu Lydia itu dari perspektif kajian gender ya, terutama kajian gender dan kajian media. Kalau dari kajian gender sendiri ada yang namanya relasi kuasa patriarkal terutama dalam nikah. Karena nanti kalau kita runut jatuhnya tetap ada hubungannya nanti dengan poligami juga ya. Kalau dari relasi gender melalui relasi kuasa patriarkal ini kan jelas yang punya, yang disebutkan Bu Anissa tadi, yang punya kontrol itu adalah suami atau laki-lakinya. Artinya bahwa dari sisi relasi suami ini lebih dominan. Dominan secara apa? Dominan secara ekonomi, dominan secara seksual, dan juga kita hubungkan dengan hukum. Nah, ini bisa jadi ini sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab hukum. Karena yang dominan yang suami, maka kalau dari sisi perempuan dan juga nanti anak itu adalah posisi mereka dengan posisi tawar yang rendah. Artinya kalau kita bicara soal yang paling dekat saja, ini akses ke kesehatan, akses layanan kesehatan. Kalau misalnya si ibu atau si perempuan ini hamil, kan dia butuh layanan kesehatan memadai, kan? Misalnya untuk pemeriksaan, tes nanti melahirkan, kemudian kayak vaksinasi dan sebagainya, itu butuh dokumentasi ya kan. Mereka butuh kepastian dalam hal ini kepastian hukum. Nah, kalau mereka tidak ada itu ya yang paling mudah tes layanan kesehatannya terbatas. Iya, Bahkan betul tidak banget. sama sekali layak ya. Lalu ada juga keterbatasan dalam hal selain status atau selain kepastian hukum gitu, ada juga akses ke akses ini hubungannya dengan ekonomi. Jadi misalnya ada kondisi di mana keluarga miskin gitu ya, itu sangat terbatas opsi yang perempuan itu kan kadang-kadang dihubungkan dengan semakin cepat dinikahkan semakin baik. Ya betul. Masyarakat yang seperti itu. Ini kalau nanti jadi tanggung jawabnya tuh dialihkan, dialihkan. Padahal kalau sudah sampai di situ, ini sudah pasti si anak perempuan yang dinikahkan dia pasti pilih. Wah, ini sudah nanti rantainya siklusnya jadi nggak selesai gitu ya. Nah, dan yang satu mungkin sedikit tambahan dari sisi media, mungkin karena tadi Bu Anissa juga mendiskusikan tentang tren ya. Tren ini hubungannya juga dengan
menyebutnya semacam romantisasi Iya, gitu. betul. Jadi Romantisasi pernikahan pernikahan ya. Pernikahan. pernikahan muda Iya, gitu. Nah, dan jalan keluarnya pasti yang paling gampang melalui ini nikah gitu. siri, betul-betul. Iya, iya. Ya, benar banget. Kemarin juga saya sempat ya melihat di salah satu akun gitu ya, di Threads itu ada ya salah satu akun gitu dia cerita gitu. Saya ini mau menikah, tapi ternyata tahu-tahu calon saya ini sudah punya istri gitu. Nah, ini mungkin ya yang disoroti oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ya bahwa ini kalau misalnya mau menikah nih jangan sembunyi-sembunyi, kita harus tahu gitu ya sebenarnya ketika melangsungkan pernikahan ini, si pasangan kita ini apakah memang betul-betul sudah pernah menikah atau memang sudah selesai dengan pernikahannya gitu ya. Maksudnya dalam arti selesai ini bisa cerai mati atau cerai hidup dan lain sebagainya. Mungkin ini salah satu konteks itu ya yang kemudian menjadi multitafsir gitu ya. Nah, tadi juga sempat disampaikan ya media ini kemudian jadi rame gitu ya, menyoroti berbagai situasi gitu ya. Salah satunya tadi ya romantisasi pernikahan gitu ya. Kemudian tadi juga ada yang ternyata pasangannya itu sudah menikah gitu ya. Tahu-tahu dia jadi tidak jadi menikah gitu dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan ya sebetulnya ketika kita mau mencermati di undang-undang ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebetulnya pasal yang ada ini bukanlah pasal yang baru dimunculkan gitu ya, tapi narasinya ini justru memberikan penguatan gitu ya. Penguatan dalam arti ya apa ketika mau menikah kita harus tahu gitu ya asal usul pasangan kita ini seperti apa gitu ya. Jangan-jangan nanti khawatirnya loh ternyata itu pasangan saya kok jadinya nikah lagi atau di mana. Nah, ini kan jadi repot gitu. Jadi ya disimpulkan negara ini justru hadir dan mengakomodir. Baik, terima kasih ya. Kayaknya cukup ya sampai di Ya. sini perbincangan kita terkait dengan tadi ya nikah siri dan poligami juga itu karena satu hubungan gitu ya. Tidak jangan sembunyi-sembunyi termasuk juga poligami gitu ya harus ada izin. Terima kasih semua untuk kehadirannya Bu Erni dan Bu Anissa. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan di podcast Magister Hukum Keluarga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.